Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Kairawan dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2020. Di sini saya akan mendemokan hasil praktikum dari pemrograman web lanjut eh, berupa lanjutan dari minggu sebelumnya dengan menambahkan beberapa fitur dan menambahkan icon-icon. Nah, eh, untuk icon sendiri yang digunakan pada acara kali ini berasal dari Font Awesome, yang dimana langkah pertama untuk mengakses icon ini sendiri yaitu dengan mengopikan CSS pada bagian head kemudian pada bagian body untuk agar dapat diakses atau ditampilkan dalam web. Untuk icon itu sendiri yang digunakan pada acara kali ini yaitu berupa diberikan pada penulisan tabel objek dan pada bagian button edit dan hapus. Nah, untuk penulisannya sendiri dilakukan dengan pada bagian variabel class dengan menuliskan kunci atau nama untuk memanggil icon ini sendiri pada bagian web. Seperti contoh, nah, ketika kita ingin mengakses atau mengambil icon ini, dapat mengopikan scriptnya, kemudian dimasukkan ke dalam ID class. Nah, pada bagian button edit dan button hapus sendiri juga menggunakan icon. Nah, ini icon untuk edit dan ini untuk hapus. Kemudian acara kali ini selain selain mengubah atau menambahkan icon, pada acara kali ini juga menambahkan berupa untuk berupa session card. Session card ini atau get flash data ini berfungsi untuk menampilkan ketika kita klik atau mengedit data akan muncul berupa message dan kita melakukan hapus data juga akan muncul message dengan sesuai pada yang telah diedit atau pada function hapus ini. Nah, ini merupakan function message-nya yang dipanggil ketika data dihapus akan muncul berupa data berhasil dihapus. Kemudian pada bagian data edit juga akan muncul message berupa data berhasil dibuang. Setelah itu untuk bagian yang diedit ada berada pada kolom berupa lokasi yang tadinya ada dua kolom berupa longitude dan latitude dijadikan satu pada kolom lokasi yang dimana ketika diklik pada bagian atau pada isi tabel lokasi ini akan mengarah ke berupa Google Map API yang menunjukkan mengenai arah lokasi itu. Nah, untuk menuliskan atau mengakses metode tersebut dilakukan dengan menggunakan API dari Google Maps dengan berupa destination yang nantinya mengambil data latitude dan data longitude, kemudian menggunakan modenya berupa driving. Mode driving ini dapat diubah untuk walking ataupun berupa menggunakan transit. Tergantung pada pemakaian apa yang digunakan. Untuk web saya sendiri menggunakan dengan mode driving. Nah, kemudian ketika kita arahkan kursornya, kita menargetkan atau mengarahkan kepada bagian longitude itu akan muncul titel berupa penulisan tampilkan rute.
Kemudian selain itu pada bagian image atau bagian foto, di sini juga menambahkan berupa function upload foto yang berada pada eh, controller berupa objek. Nah, nantinya dipanggil pada view tabel ini untuk menampilkan function yang ada upload foto ini. Ini mengambil data fotonya, kemudian ketika tidak ada fotonya akan diubah dengan nama berupa tidak ada foto. Nah, width ini adalah ukuran foto yang ditampilkan dalam tabel. Nah, kemudian yang diubah lagi yaitu pada bagian button objek dan button maksud saya button edit dan button hapus berupa penambahan kelas deflect justify content setter. Nah, fungsinya dari kelas ini untuk agar merubah button berada pada posisi yang sejajar kanan kiri, kemudian pada terdapat atau terletak di center atau bagian tengah. Nah, untuk memberi batasan antar kolom antar button itu dituliskan mx-1, artinya terdapat celah pada bagian button itu -1, memberikan celah antar button agar tidak saling berdempetan. Pada bagian edit. Nah, pada bagian variabel edit, base URL yaitu memasukkan berupa function simpan data. Function-function yang tadi nantinya berada pada controller objek. Nah, pada bagian ini yang diubah adalah pada bagian menampilkan saat ingin mengupload foto, saat akan menampilkan foto itu akan muncul gambar foto di samping ketika akan input foto itu. Jadi foto yang akan diinput akan tertampil di sampingnya dan kemudian selain itu akan muncul nama pada bagian formnya bukan nama foto sesuai nama foto yang diinput. Kemudian ini juga menambahkan button berupa simpan dan batal, yang dimana ketika klik batal, button batal ini akan mengarah kembali lagi kepada objek tabel. Kemudian untuk button class ketika berhasil disimpan, klik simpan, data akan otomatis. Kemudian variabel input menggunakan objek simpan data. Pada view input ini sendiri tidak ada perubahan atau penambahan mengenai fitur yang ada. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai function-function yang tadi sebelumnya setelah disebutkan apa saja fungsi yang ditambahkan atau yang diubah pada praktikum kali ini, yaitu ada berupa function simpan tambah data. Nah, untuk function simpan tambah data ini dilakukan perubahan berupa untuk mengupload foto, kemudian juga untuk mengambil atau mengubah, mengedit, menyimpan, mengupdate data-data yang berhasil diedit itu ke dalam tabel atau database yang dikonfigurasikan. Nah, yang pertama mendeklarasikan terlebih dahulu beberapa file foto dengan mengambil get file dengan di dalam input foto atau di dalam kolom input foto ini, data input foto. Kemudian ketika file foto ini kosong atau tidak ada, akan mendapatkan get error, artinya tidak dapat diinputkan, kemudian nama fotonya akan berupa null. Sedangkan ketika fotonya ada, diakses ada, akan
mengarahkan fotonya ke arah berupa upload foto. Nah, upload atau folder foto ini dibuat untuk menyimpan foto-foto yang berhasil diinput. Nah, kemudian untuk penamaan foto sendiri dapat diedit. Nah, untuk acara kali ini diedit dengan yang nantinya ketika menginputkan foto akan beri nama foto yang kemudian diikuti dengan nama berupa input name. Jadi nama foto yang dimasukkan akan di-replace dengan berupa input nama. Kemudian file foto get extension ini berfungsi untuk mengakses jenis-jenis file apa saja yang dapat diakses seperti JPG, PNG, atau lainnya. Kemudian file foto ini akan disimpan pada bagian validator for direction dan nama foto. Kemudian nama-nama atau data itu akan dipanggil, kemudian pada bagian foto diambil berupa nama foto. Variable nama foto. Kemudian save untuk menyimpan pada bagian tabel atau pada data yang digunakan untuk menampilkan datanya. Kemudian ada penambahan public function hapus yang dimana ketika berhasil menghapus akan munculkan message berupa data berhasil dihapus. Pada bagian save data atau simpan data itu juga sama, berhasil dihapus. Nah, di sini saya akan mencoba menemukan hasil web yang berhasil dibuat. Ini adalah view tabel yang berhasil dibuat berupa penambahan icon yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian pada bagian button juga telah diubah dengan menggunakan icon. Yang kemudian kedua button diletakkan secara sejajar dan terdapat spasi atau celah antar dua button tersebut. Kemudian ditampilkan foto yang berhasil disimpan. Nah, kemudian ketika kita mengarahkan kursor kepada bagian kolom lokasi ini akan muncul berupa text box tampilkan. Ketika kita klik pada bagian tersebut akan mengarahkan secara langsung berupa navigasi dari lokasi saat ini kita berada menuju ke koordinat yang dituju. Karena tadi menggunakan driving, jadi secara otomatis akan mengarahkan dengan berupa driving, mode driving. Kemudian klik edit. Nah, untuk mengedit data bisa mengubah harus pada bagian ini juga akan muncul berupa foto Agus yang tertampil di sini. Kemudian bisa berubah. Nah, ketika kita masukkan celeng akan muncul berupa penamaan file sesuai dengan yang ada pada folder penyimpanan sebelumnya. Kemudian saya akan mencontohkan ketika memasukkan data baru. Contoh misalnya kemudian memasukkan foto. Cara memasukkan foto error, open. Nah, pada bagian ini juga file akan secara otomatis memberikan nama error, kemudian disimpan. Nah, jika disimpan kita coba cek pada bagian tabel. Nah, foto berhasil disimpan atau dimasukkan ke dalam tabel. Nah, kemudian pada penamaan foto akan secara otomatis berubah foto di rename fotonya secara penamaan fotonya secara otomatis dengan
nama foto underscore Tegalsari. Tegalsari ini sebagai diambil dari nama input tadi saat pengisian form. Kemudian saya menjelaskan fitur ketika menghapus data, otomatis akan muncul teks box berupa data berhasil dihapus. Nah, mungkin penjelasan saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.